Oke, citra berwarna sebenarnya format berwarna di komputer itu tidak hanya RGB ya. Masih ada yang lain kan? Ada RGB satu. Kemudian ada juga yang lain itu eh, CMYK, CMYK ya, singkatan dari cyan, magenta, yellow, K-nya apa? Ini biasa kalau kalian kasih masuk di printer tak? Kan tinta-tintanya kan ada tiga tak? Cyan, magenta, yellow. Iya betul ya? Ah, tulisan K-nya ini apa? Oh tiba-tiba jadi bahasa Indonesia. Kuning lagi. Bukannya ini yellow tadi sudah kuning. K-nya apa? Ada yang tahu tak? Begini, kalau kalian di printer kalian itu ada berapa tinta sih sebenarnya? Ah, betul. K ini maksudnya itu blacknya. Ya, cuma nggak ditulis B. Nggak, bukan B begini, tapi K. K itu maksudnya black. Makanya di printer kalian itu ada 4 tinta itu, termasuk blacknya juga K-nya itu. Ya, CMYK. Terus apa bedanya dengan RGB ini? RGB apa? Kalau CMYK ini dia itu format memang dikhususkan untuk mencetak. Mencetak ya, bukan pakai RGB. Bayangkan kalau RGB, RGB itu kalau nol, RGB kan kalau nol nol semua itu berarti warna apa itu? Hitam. Artinya apa? Kalau ndak ada, berarti kan hitam, tak? Berarti kalau kau mencetak itu jadi hitam kalau nol gitu. Nah, kalau CMYK ini, dia ini kalau nol itu jadi putih. Begitu maksudnya. Makanya pada saat kita mencetak itu kalau di nol itu berarti jadi ndak ada tintanya, itu ndak terpakai apa-apa, jadi tetap putih karena memang dia CMYK ini untuk mencetak di kertas yang warna putih. Kertas yang warna putih. Jadi makanya dia formatnya CMYK. Jadi kalau kalian memprint, termasuk memprint baleho kah, atau di digital print itu, jangan pakai RGB tapi pakai CMYK lebih tepatnya. RGB ini dia ini memang untuk penampakan di layar karena dia intensitas cahaya yang untuk ini cahaya-cahaya yang tampil ini kan cahaya tuh. Itu pakai RGB dia. RGB. Untuk ini yang kamera dia menangkap cahaya itu RGB, red, green, blue. Tapi pada saat kita mau mencetak di format CMYK. Untuk pengolahan gambar citra digital sebenarnya yang banyak digunakan itu RGB memang. Karena kan fokusnya bukan mencetak, tapi mengolah gambar di dalam dalam apa komputer. Terus ada lagi format yang lain, apa lagi? R, G, B, A. RGBA. Apa itu? Red, green, blue. Ah. Itu apa? A saja atau alpha? Alpha. Alpha itu apa maksudnya? Biasa kalian apa ya? Kalian pakai kalau mendesain biasa itu kan yang mendesain ya. Gambar itu apakah di Photoshop atau di Corel? Itu kalian masukkan gambar yang PNG kan? PNG format, maksudnya extensionnya PNG extension. Ini beda extensionnya, beda format. Ini extensionnya misalnya citra titik PNG. Itu biasanya PNG itu apa bedanya dengan JPG? JPEG. Kalau PNG dia mendukung yang gambar transparan ya. Jadi kalau ada logo-logo misalnya logo itu kan kalau kita tidak transparan pinggir-pinggirnya kita masukkan kan jelek juga tuh. Terlihat kotak begitu kan. Misalnya kayak apa ya? Misalnya kalau kalian desain apa ya? Logo Unhalu. Kan cari yang PNG-nya tuh supaya jangan terlihat kotak dia tuh apa? Pada saat kalian backgroundnya misalnya warna kuning atau warna bukan putih misalnya, warna selain putih terus masukkan logo Unhalu itu backgroundnya masih tetap terlihat, jangan jangan kotak. Paham ya? Kalau begitu
eh, konsep yang kita cerita tadi itu masalah matriks. Matriks kan selalu kotak. Mana ada matriks yang matriks itu bentuknya kayak bulat begini? Tidak ada matriks bulat ya. Terus matriks itu selalu kotak persegi. Apakah itu persegi panjang kah atau persegi atau yang jelasnya harus persegi. Dia itu harus ada panjang apa panjang dan lebarnya. Oke, paham maksudnya? Terus bagaimana konsep kalau gambarnya itu PNG? Terus bagaimana nilai yang transparan itu? Nah, nilai yang transparan itu ditentukan oleh alfa ini. Alfa, ya. Nol, nol itu artinya dia itu tidak ini kalau tidak salah ya, saya salah ingat. Kalau salah berarti terbalik. Nol maksudnya ini dia itu transparan. Semakin ke atas 100 itu berarti dia tidak transparan. Itu nilai RGB A-nya. A-nya ini alfanya maksudnya. Jadi kalau matriks nanti untuk yang transparan itu dikasih angka 0 atau dinaikkan gitu misalnya 5 kalau misalnya tidak mau terlalu transparan deh agak berbayang-bayang gitu. Itu dinaikkan angkanya. Jangan 100. Kalau 100 itu malah tidak transparan. Jadi kelihatan. Jadi sebenarnya di PNG itu untuk di gambar-gambar dia tuh sebenarnya kotak juga. Mungkin ada warnanya juga yang tapi karena dikasih alfanya itu 0, maka dia tidak terlihat oleh jadi dianggap tidak ada. Jadi dia menjadi transparan. Itu alfanya. Oke? Terus kalau untuk grayscale ini dia itu kodenya kalau di pil atau library pil itu dia kodenya L. L. L ini singkatan dari luminance. Luminance ya. Itu apa ya? Bahasanya luminance itu ya pencahayaan. Terus untuk biner dia kodenya itu 1. Oke, kodenya 1. Bagaimana cara penerapannya? Kita di Python itu saya langsung saja di mana ya? Ada enggak di sini? Oke, saya langsung saja ambil yang sudah kita pakai dulu. Harusnya latihan 2 ya. Untuk apa ya? Saya belum membahas dulu masalah RGBA dengan apa namanya tadi CMYK ya. Karena waktunya sempit, saya langsung lompat saja ke grayscale, Karena grayscale ini memang kedepannya akan sangat banyak digunakan di pengolahan citra digital. Sama biner juga itu sangat digunakan, sering akan digunakan biner sama grayscale. Oke, coba perhatian dulu. Saya start dulu di sini yang ada gambar yang 18 kali 18. Oke, ini sudah kita pelajari dulu. Gambar ini yang mana ya? Yang ini ya. Yang random seperti ini ya, nggak perlu. Saya
ini saja ya, Citra Digital 2.jpg. Oke, oke. Karena saya tidak menampilkan lagi matriksnya, karena kan sudah paham ya. Jadi saya pakai sekarang ukuran yang agak lebih besar. Jadi pakai yang standar sekarang gambarnya itu yang 184 kali 184. Jadi kalau ditampilkan kan agak banyak. Jadi saya enggak tampilkan lagi karena fokusnya bukan lagi untuk menampilkan matriksnya. Jadi saya pakai sekarang yang bukan citra kecil tapi citra digital 2 JPEG. Terus saya di show apa ini show yang kita mau show ini citra ya. Citra titik show. Oke. Iya, sorry ini enggak perlu ya. Saya enggak memprint lagi ta. Karena kalau kita print kan terlalu banyak. Jadi enggak perlu, saya kira enggak perlu lagi. Langsung saja kita show saja. Kita show. Mana tadi? Oke, ini dia. Gambarnya. Ini gambarnya RGB. Red, green, blue. Oke, sekarang tugas kita itu bagaimana membuat gambar ini menjadi grayscale. Oke, grayscale. Artinya grayscale ini memiliki satu matriks saja. Jadi 3 matriks ini akan dijadikan satu matriks. Bagaimana caranya? Itu dengan menggunakan rumus yang ini ya. Mana itu? Oh ya, yang ini. Konversi citra berwarna RGB ke grayscale. Jadi ada porsinya 0,298 kali R, kemudian tambah 0,58 kali G plus 0,11 kali B. Itu kalau kita total tidak cukup satu ya. Ini 0,29 ditambah 0,58 ditambah 0,11. Udah sampai 1 ya. Hanya berapa ya? 0,9 mungkin. Sampai atau enggak? Sampai. Coba ya. Coba kita buktikan. Ambil saja yang di 0,298 ditambah 0,587 tambah lagi 0,114. Oh iya sampai ya. Berarti dia ini persentase berarti ya. No, maksudnya ini 29,8% ambil red-nya. Kemudian ditambah 58,7% ambil green-nya. Kemudian ambil 11,4% dari blue-nya. Gitu, ada proporsionalnya. Jadi enggak sepertiga begitu, enggak dia baru dicampur, tidak begitu. Jadi porsi untuk grayscale itu dia lebih porsinya itu untuk greennya itu lebih banyak, yaitu 58,7%. Oke, totalnya sebenarnya 100%. 100%. Ini rumusnya, kemudian jadi kita punya 3 matriks. Ini red, kemudian greennya, kemudian blue, kemudian nanti ada grayscale. Cara untuk mendapatkan grayscale ini kita pakai rumus yang tadi ya. Jadi anggaplah di sini 2, bolehlah 2, kemudian di sini 5, kemudian di sini 8. Terus pakai rumus yang tadi itu berarti 0,28 kali
2, begitu ya. Kita catat dulu rumusnya. I sama dengan 0,2898 dikali R ditambah 0,587 kali green ditambah 0,1141 kali blue. Oke, berarti 2 kali 0,2 begitu ya. Ditambah 0,58 kali 5. Ini kan 2. Yang ini maksudnya. Sorry, yang ini. Terus ini kan greennya 5 dah. Kemudian ini 8 ya. Ya. Hitunglah begitu, kayak pakai kalkulator biasa. Ini kali ini. Baru tambahkan. Nanti hasilnya tulis di sini. Berapapun hasilnya, saya tidak tahu ya. Anggaplah misalnya kira-kira berapa itu ya. Anggaplah 4 gitu ya. Contoh saja. Ini kalau kita hitung kan lama ya. Soalnya waktunya tinggal sedikit. Betul 4 kah? Ternyata saya betul juga. Ya, oke, 4. Kemudian nanti bagaimana hasilnya di sini? Ya sama. Ambil lagi nilai di sini berapa? Terus masukkan ke rumus, nanti hasilnya taruh sini ya. Nanti di sini lagi nanti hitung lagi rumus yang di sini, masukkan ke rumus, taruh lagi sini. Gitu seterusnya. Itu untuk mendapat rumus ini grayscale, citra grayscale. Pada akhirnya nanti menjadi satu matriks ya. Oke, gimana caranya di program Python? Kita ke Python. Oke, kita langsung di sini saja. Oke, begini. Format gambar di PIL itu kan sudah ditentukan tadi yang saya bilang ada RGB, ada RGBA, ada CMYK, ada L. L tahu kan? L tadi itu untuk grayscale. Ada satu itu untuk binary atau black and white ya. Nah, jadi kita harus membuat dulu new gambar atau gambar baru supaya jangan kita, karena ini formatnya sudah ditentukan di awal. Jadi kita buat gambar baru di sini dengan menggunakan library image. New, jadi ini new. Kemudian modenya apa? Formatnya apa? Kita kasih. Ini ada pilihannya nih. 1 CMYK, F, HSV, I, L, lab, P, RGB, RGBA, RGBX, YCBCR. Oke, enggak semua saya bisa jelaskan. Yang tadi yang saya bisa jelaskan itu RGBA dan yang terusnya. Oke, sekarang yang apa yang kita pilih karena kita mau grayscale berarti kita pakai L ya. L singkatan dari luminance. Kemudian ini apa? Size-nya. Ukuran gambarnya. Karena kita mau mengkonversi apa namanya? Gambar yang tadi yang warna menjadi grayscale berarti ukurannya harus sama toh? Berarti ukurannya berapa di sini? W, H ya. Begitu kan? Ini kan ada W, H sini. Size-nya width, height. Oh, ini ya. Saya enggak tahu kalau di sini bagaimana ya. Enggak. Tunggu. View, reference, font size. Enggak tahu saya. Kode mana ya? Oke, begini sajalah. Saya notepad dulu ya. Mana tadi tuh ya? Oh, di sini ya. Lihat. Kita kerjanya di sini bikin image baru L. Kemudian W, H. Oke, seperti itu saja. Sudah, artinya dia menyediakan matriks yang satu itu, matriks yang satu untuk diisi nanti. Ya. Setelah itu kita isi di bagian sini. Kita pakai rumus yang tadi itu. L atau sembarang luminance. Ini hanya variabel biasa, saya pakai sembarang saja. Kemudian rumusnya itu tadi yang
Tadi ada di sini, saya tidak hafal. 0,2989 0,2989 kali R, terus ditambah 0,587 kali green ditambah 0,1141 dikali dengan blue-nya ya. Kemudian luminance ini, hasil ini dimasukkan ke gambar yang kita sudah buat yang tadi nih. Ini anggaplah kanvasnya gitu. Gambar yang apa, matriks kosong. Kita pakai put pixel ya. Oh iya, ini harus masukkan dulu variabel. Berarti ini ada citra grayscale gitu. Citra gray sama dengan gini ya. Kemudian yang ini, variabel yang ini menjadi objek daripada image new yang baru ini. Kemudian kita pakai citra gray yang kita sudah buat tadi untuk menggunakan fungsi yang namanya put pixel. Dalam kurung koordinatnya x, y. Kemudian nilainya adalah luminance ya. Luminance yang ini tadi. Oke. Kemudian tutup kurung. Kemudian ini kita sebenarnya tidak perlu lagi karena kita sudah oke. Kalau tidak perlu kita beginikan saja ya. Kita kasih pagar. Ini juga tidak perlu lagi. Perlu ya? Tidak perlu saya kira ya. Kan ini kan untuk menampilkan saja. Kita sekarang tidak menampilkan. Kemudian apalagi di sini tidak perlu citra show. Berarti yang kita mau tampilkan itu citra gray-nya ya. Citra gray. Oke, sudah. Sekarang saya copy kembali ke save saja ya. Saya copy ke sini. Paste. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, inconsistent use tabs. Oh, ini yang bermasalah tabsnya. Masalahnya tabsnya di Notepad sama tab-tabnya di PyCharm itu berbeda. Jadi kita oke, salah lagi. Line 23. Ini di delete dulu. Enter. Sama ini delete dulu. Memang hati-hati kalau copy paste dari Notepad nanti tabnya itu ikut salah. Jadi harus diperbaiki dulu kayak gini. Oke, sekarang save. Ini yang salah adalah di baris ini ya. Oh iya, value-nya. Di sini yang salah ya, luminance-nya. Untuk ini, perhatikan nilai untuk matriksnya itu harus integer. Sementara nilai luminance yang kita hitung ini adalah nilainya float. Coba perhatikan. Itu float ya, di datanya berbeda. Float itu ada komanya ya. 0,9 kayak begitu. Nah, makanya dia error. Jadi caranya kita konversi ke integer. Jadi luminance-nya sama dengan integer dalam kurung luminance. Supaya luminance-nya dijadikan integer, dikonversi ke integer. Kemudian kita jalankan lagi. Oke. Ini hasilnya ya. Ini hasil grayscale. Jadi warnanya itu yang ini. Yang ini grayscale ya. Oke, saya kira itu singkat saja. Karena waktunya jam 10. Ada pertanyaan sebelum saya tutup terkait materi? Ya.
Oh iya, nanti saya kirim apa file yang baru ini yang latihan 2? Latihan 2. Sebentar. Ada pertanyaan lain selain itu? Kalau tidak ada, oke.